Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Said dari kelas 10 Perhotelan. Pengertian personil kantor. Menurut KBBI, personil kantor adalah pegawai atau anak buah atau awak. Pegawai negeri, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Pegawai tetap, pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dengan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi dapat disimpulkan bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu. B. Macam-macam personil kantor. Administrator atau petugas pelaksana administrasi adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana, dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Staf atau pembantu ahli adalah para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dan melaksanakan pekerjaan kantor. Worker atau pegawai atau pekerja adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor. C. Tugas dan tanggung jawab personil kantor. Besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personil tergantung jenis dan besarnya suatu organisasi atau kantor. Secara umum, tugas dan tanggung jawab personil kantor sebagai berikut. Pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. 2. Administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan masuk. 3. Bagian keuangan atau kasir bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. 4. Sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja, pimpinan juga untuk karyawan dan bagian lainnya serta membuat surat keluar. 5. Penerima tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. D. Perangkat kerja personil kantor. Umumnya perangkat kerja yang dibutuhkan berupa meja, kursi kerja, lemari, arsip, filing cabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi adalah komputer. Tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. 1. Analisis jabatan. Manfaat analisa jabatan adalah untuk memberikan informasi mengenal hal-hal yang berhubungan dengan uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan, job specification, dan evaluasi pekerjaan, job evaluation. Analisis jabatan berguna untuk 1. Perekrutan dan seleksi karyawan. 2. Kompensasi gaji karyawan. 3. Evaluasi jabatan. 4. Penilaian prestasi kerja karyawan. 5. Pelatihan atau training. 6. Promosi dan pemindahan karyawan. 7. Organisasi. 8. Memperkaya pekerjaan. 9. Menyederhanakan pekerjaan. 10. Penempatan karyawan. 11. Rekrutmen. Kedua, rekrutmen. Penentuan sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal adalah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut dengan cara mutasi atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi ke suatu bagian tertentu yang kosong atau untuk mengisi tugas baru. Kedua, sumber eksternal adalah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi kerja yang diambil dari luar perusahaan. Ketiga, seleksi. Langkah-langkah seleksi personil kantor ialah 1. Seleksi administratif. 2. Penarikan tenaga kerja.
3. Klasifikasi jabatan. 4. Tes dan wawancara. 5. Penempatan personil kantor. F. Syarat-syarat personil kantor. 1. Persyaratan pengetahuan biasanya diukur dengan tingkat pendidikan formal. 2. Persyaratan keterampilan. Menurut Delenghi dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personil kantor dinyatakan terampil bekerja apabila karyawan administrasi tersebut telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan. 1. Menghimpun. 2. Mencatat. 3. Mengolah. 4. Menggandakan. 5. Mengirim. 6. Menyimpan. 7. Persyaratan kepribadian. Yang ketiga, kepribadian adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang. Ciri-ciri yang menyangkut kepribadian adalah 1. Cara berbicara dan cara berjalan. 2. Sikap badan pada saat duduk. 3. Sikap luwes dan cara berbusana yang serasi disesuaikan dengan waktu dan acaranya. 4. Sifat bersih dan rapi. 5. Sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. 6. Sifat yang berkaitan dengan kemampuan dari keterampilan dalam bekerja. 7. Sifat agamis yang berkaitan dengan segi kehormatan. G. Pelatihan dan pengembangan personil kantor. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Ialah sasaran dan tujuan pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan kemampuan peserta pelatihan. Metode pelatihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Para pelatih atau trainers harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat. H. Mutasi personil kantor. Mutasi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain. Mutasi dapat dilakukan secara horizontal atau rotasi kerja atau transfer, ataupun vertikal, promosi dan demosi. 1. Cara mutasi. A. Horizontal atau rotasi kerja. Mutasi biasa adalah pemindahan karyawan dari satu posisi jabatan tempat pekerjaan ke posisi jabatan tempat pekerjaan yang lain yang setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. B. Vertikal promosi dan demosi. 1. Promosi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Promosi dapat juga diartikan sebagai 2. Demosi. Demosi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sehingga wewenang, tanggung jawab, pendapatan, dan statusnya pun tidak lebih rendah. Hal ini terjadi karena karyawan tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. I. Pemberhentian personil kantor. 1. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja ialah: pertama, pemberhentian atas kehendak perusahaan. Kedua, dalam rangka melaksanakan perampingan atau pengurangan karyawan karena perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Ketiga, karena permintaan sendiri atau inisiatif sendiri. Keempat, karena sudah mencapai usia pensiun. Kelima, karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lagi. Keenam, tidak cakap jasmani dan rohani. Ketujuh, melakukan pelanggaran peraturan disiplin karyawan. 8. Meninggal dunia. Dan kesembilan, terkena wajib militer. Tingkatan pemberhentian dari pihak perusahaan ada 2 macam, yaitu: pertama, pemberhentian dengan hormat atau pensiun. Kedua, pemberhentian dengan tidak hormat atau karena kesalahan fatal. Pemberhentian karyawan swasta dikenal istilah PHK. Pemberhentian karyawan negeri dikenal istilah pensiun. Akan menimbulkan hak bagi karyawan dan kewajiban bagi perusahaan atau instansi. Diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Men 1986, yaitu uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi. Sekian dari saya. Terima kasih.